kita ke informasi selanjutnya, Ustadz Lutfi. Ini ada informasi yang cukup menyedihkan begitu ya. Ada orang yang mengaku sebagai dukun, seorang pria berinisial S, nekat mencabuli anak di bawah umur. Akibat perbuatannya ini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka berinisial S ditangkap polisi karena diduga memperkosa anak di bawah umur. Diperkirakan korban berjumlah 9 orang. Para korban rata-rata berusia 13 hingga 15 tahun dan masih berstatus pelajar. Berdalih menjadi dukun serta memberikan obat-obatan terlarang kepada korban menjadi modus tersangka. Terungkapnya kasus ini setelah salah satu korban bercerita kepada orang tuanya. Kemudian kejadian ini dilaporkan ke polisi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya akte kelahiran korban, pakaian korban, motor tersangka, dan hasil visum korban. Modus operandinya adalah dia dapat mendeteksi penyakit makhluk halus. Ya, kepada korban dia mengatakan bisa mendeteksi ya makhluk halus yang ada di tubuh orang. Kemudian yang kedua, mengusir dengan melakukan menyatukan raga. Atas perbuatannya pelaku terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan pasal berlapis lainnya dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Teguh Hadi Prayitno melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Astagfirullahalazim, ya Ustadz, ini benar-benar perbuatan yang tercela. Nah, adakah cara dalam Islam agar anak-anak bisa terjaga dan tidak mudah dipengaruhi orang lain, Ustadz? Apalagi ini korbannya yang mulai beranjak remaja, begitu perlu perhatian khusus seharusnya dari para orang tua ya Ustadz ya? Ya, kita sampaikan ya penyesalan yang sangat tiada terhingga. Astagfirullahalazim. Ini perbuatan tercela yang berlapis. Sudahlah perdukunan itu diharamkan oleh agama kita karena orang yang mendatangi dukun, mempercayainya, sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Padahal sholat 1 hari aja berat, ini 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian malah ada tindakan pencabulan yang notabene itu adalah tentu ya merusak masa depan anak. Sekaligus perbuatan keji di mata kita maupun di mata manusia. Untuk itulah orang tua punya kewajiban yang sangat besar. Kewajiban orang tua tidak hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik, materi, makan dan minum, atau kebutuhan sandang dan lain sebagainya. Tapi yang lebih tinggi adalah sesuai surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Khususnya tentu anak-anak yang notabene masih sangat labil, mudah diperdaya, amat sangat mudah percaya sama orang yang tidak diketahuinya. Untuk itulah orang tua tidak hanya bertanggung jawab persoalan materi, tapi ada tanggung jawab yang besar, menjaga agar tidak terjerumus kepada perilaku keji, menjaga agar tidak terbawa arus yang tidak baik, menjaga pula agar tidak mudah percaya dengan orang lain. Ini jelas kalau secara akal sehat sekarang kan Mbak Nurul, kita zaman teknologi. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku dapat mengalahkan setan gitu ya, dapat mengusir, padahal lihat penampilannya saja amat sangat tidak meyakinkan. Namun karena anak-anak, maka tentu di sini penting juga tidak hanya orang tua, ini lingkungan, ini masyarakat, ini para guru. Ayo bersama-sama lindungi anak kita dari pengaruh buruk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisiknya, tapi lebih tinggi lagi memenuhi kebutuhan akliyahnya, sehingga ia dapat berpikir jernih, ruhaninya, agar ia dapat menimbang mana yang buruk, mana yang tidak baik, sehingga insya Allah anak kita terhindar dari perilaku dan pengaruh yang buruk dari sekitarnya, insya Allah. Insya Allah. Mungkin ada cara begitu Ustadz untuk mendidik anak ataupun keluarga agar tidak mudah percaya dengan praktik-praktik perdukunan ini Ustadz. Betul Mbak, di era teknologi ini kan kita bisa ya menggambarkan kepada anak. Ini nak, ada beberapa peristiwa dahulu kita sampaikan. Dan benar ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ia berkata kepada Rasulullah, manusia bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Sehingga sahabat terkejut, kok kamu bertanyanya tentang keburukan? Tapi beliau alasannya, agar aku terhindar dari keburukan. Asalkan bimbingan orang tua baik, benar kita boleh menyampaikan ini nak perbuatan keburukan, ini perbuatan tercela, hati-hati. Zaman sekarang zaman yang tidak mungkin kita menghindar dari keburukan itu. Maka sesuai dengan pandangan sahabat Ibnu Mas'ud tersebut,
kita mendapatkan satu pencerahan dari beliau, bimbingan agar kemudian anak bisa diedukasi. Diedukasi, ada peristiwa-peristiwa baik untuk diteladani, namun ada peristiwa-peristiwa buruk yang harus dihindari oleh anak-anak kita, insya Allah. Insya Allah, semoga kita selalu terbebas dan tidak mudah percaya dengan hal-hal praktik perdukunan yang memang sangat dilarang dan diharamkan dalam Islam, begitu ya Ustadz? Betul. Ya.